Hubungan antara Iran dan Israel telah lama saling bersih tegang, terutama karena Israel telah menyatakan keprihatinan serius terkait potensi pengembangan senjata nuklir oleh Iran. Sebaliknya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pernah memperingatkan Israel akan menghancurkan kota-kota Israel jika berani menantang Iran. جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. Iran sangat percaya diri dengan kekuatan militer mereka, sebab Angkatan Bersenjata Iran memiliki dua pasukan militer yang berbeda. Pertama, Tentara Republik Islam Iran, atau dalam bahasa Iran, disebut Nezaja, yang merupakan tentara nasional. Dan yang kedua, ada Korps Garda Revolusi Islam Iran, atau yang lebih dikenal dengan Islamic Revolutionary Guard Corps. Tapi sejauh mana sih kekuatan militer Garda Revolusi Islam Iran? Mari kita lihat bersama-sama. Korps Garda Revolusi Islam Iran dalam bahasa Inggris dikenal dengan Islamic Revolutionary Guard Corps dan disingkat IRGC. Korps ini pertama kali didirikan pada tahun 1979, beberapa bulan setelah Revolusi Islam Iran berhasil menggulingkan pemerintah Shah Muhammad Reza Pahlavi. Tujuan utama pembentukan IRGC adalah untuk melindungi ideologi revolusi Islam dan rezim baru yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pasukan ini dimaksudkan sebagai pengganti kekuatan militer konvensional Iran yang dianggap setia pada rezim lama. IRGC awalnya bertanggung jawab untuk melindungi revolusi dan melawan elemen-elemen kontra-revolusioner. Setelah itu mereka juga aktif dalam berbagai operasi perang gerilya melawan pasukan-pasukan asing dan pro-Shah selama Perang Iran-Irak di tahun 1980 hingga 1988. Kemudian terlibatlah dalam Perang Saudara Suriah yang dimulai sejak tahun 2011 dan masih berlangsung hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, IRGC mengalami modernisasi dan perluasan peran. Mereka mengembangkan kemampuan militer dan mengadopsi teknologi modern. Selain tugas militer, IRGC juga terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari proyek minyak dan gas hingga konstruksi dan telekomunikasi yang bernilai miliaran dolar, termasuk bisnis dan industri pertahanan. Tak hanya ekonomi, mereka juga memiliki kekuatan politik yang diperhitungkan karena sebagian besar kabinet Presiden Ebrahim Raisi adalah mantan perwira IRGC. IRGC memiliki struktur organisasi yang kompleks. Pemimpin tertinggi Iran yang saat ini adalah Ayatollah Ali Khomeini adalah komandan tertinggi IRGC. Korps ini memiliki beberapa divisi, termasuk Angkatan Darat IRGC, Angkatan Dirgantara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC, serta pasukan Quds dan pasukan Basij. Pasukan Quds adalah unit khusus yang bertanggung jawab untuk melaksanakan operasi rahasia dan luar negeri untuk kepentingan Iran. Pasukan ini cukup terkenal karena telah terlibat dalam berbagai peperangan, seperti Perang Soviet Afghanistan, Perang Lebanon di tahun 1982, Perang Bosnia tahun 1992 hingga 1995. Lalu, konflik Lebanon Selatan antara tahun 1985 hingga 2000. Pertempuran Herat tahun 2001, konflik Balochistan, serangan Irak Utara tahun 2014, konflik Iran PJAK yang dimulai tahun 2004 hingga saat ini, serta intervensi militer melawan ISIS. Pasukan Quds bertanggung jawab untuk mendukung kelompok sekutu Iran di seluruh dunia, serta melindungi dan memajukan agenda ideologis Iran di tingkat internasional. Mereka terlibat dalam operasi rahasia, dukungan militer, pelatihan, serta logistik bagi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Iran, terutama di Timur Tengah, seperti Lebanon, Irak, dan Yaman. Mereka pula termasuk yang mendirikan Hizbullah Lebanon pada tahun 1982. Selain itu, mereka memiliki divisi pasukan Basij yang memobilisasi relawan sipil alias pasukan paramiliter sukarela yang setia pada lembaga ulama yang sering digunakan untuk menindak protes anti pemerintah.
Selama perang tahun 1980-an, divisi Basij inilah yang melakukan serangan gelombang manusia terhadap pasukan Irak. Meski yang tercatat hanya 60.000 personil, namun banyak analis yang yakin jumlah relawan Basij ini mungkin berjumlah 1 jutaan anggota aktif. Saat ini IRGC memegang peran kunci dalam kebijakan luar negeri dan keamanan Iran. Mereka bertanggung jawab untuk mendukung kelompok-kelompok sekutu Iran di wilayah Timur Tengah, terutama di Suriah, Lebanon, dan Irak. Mereka juga berperan dalam pengembangan teknologi rudal dan dianggap sebagai kekuatan yang kuat dalam politik internal Iran. Dan di tahun 2022 menunjukkan bahwa IRGC ini melatih setidaknya 210.000 personil militer aktif setiap tahun dan memiliki paramiliter 60.000 personil. Kemudian untuk anggaran pertahanan mereka terakhir ya, diketahui tahun 2020 lalu mencapai 6,96 miliar US dollar atau setara dengan 110,7 triliun rupiah. Jauh lebih banyak daripada anggaran militer Tentara Republik Islam Iran yang hanya mencapai 5,5 miliar US dollar atau setara dengan 86 triliun rupiah. Untuk Angkatan Darat Korps Garda Revolusi Islam, mereka memiliki 150.000 personil. Namun untuk persenjataan yang mereka gunakan, disatukan dengan yang digunakan oleh Angkatan Darat Tentara Nasional Iran, dengan total aset kendaraan mencapai 69.685 unit. Di antaranya tank sebanyak 4.071 unit, artileri swagerak sebanyak 580 unit, artileri tarik 2.050 unit, dan artileri roket sebanyak 1.085 unit. Dari tahun 1925 hingga Revolusi Iran pada tahun 1979, pemasok utama persenjataan mereka termasuk dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman Barat, Italia, Israel, dan Uni Soviet. Kita beralih ke Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam yang diperkirakan memiliki lebih dari 20.000 personil Angkatan Laut. Mereka memiliki kapal perang utama berupa kapal korvet rudal kelas Syahid Soleimani buatan dalam negeri dan terbilang masih sangat baru yang pertama kali beroperasi pada 5 September 2022 lalu. Lalu untuk kategori kapal serang cepat, mereka menggunakan sederet kapal buatan Cina seperti kapal kelas Syahid Mahdavi, Syahid Kord, Syahid Safiye, Syahid Tafasoli, Syahid Hojat Sadeh, Syahid Dara, Syahid Absalan, Syahid Traisi, Syahid Golzam, dan Syahid Sohrabi. Serta kapal buatan Iran yang dinamai Syahid Rohi dan juga terbilang baru luncur. Mereka juga memiliki kapal amfibi yaitu jenis kapal yang dirancang untuk operasi laut dan pendaratan pasukan di wilayah pantai. Kapal itu diberi nama Hijaz dan Karbala buatan Belanda. Serta ada Farsi, Sardast, dan Subsahil buatan Korea Selatan. Selain itu mereka juga menggunakan kapal pengangkut berupa Nasser 111, Nasser 112, Nasser 113, dan Syahid Siafasi. Nah yang menarik, Iran juga punya kategori kapal khusus yang dikenal dengan High Aspect Ratio Twin Hull Vessel yang disingkat HART berupa Syahid Nazari. Ini adalah jenis kapal yang memiliki dua lambung yang panjang dan sempit, menciptakan rasio aspek tinggi antara panjang dan lebar kapal. Karena rasio aspeknya tinggi, kapal ini memiliki dua lambung yang relatif sempit dengan perbandingan panjang ke lebar yang besar. Dan rasio aspek yang tinggi ini memberikan kapal kemampuan untuk berlayar dengan stabil di perairan yang kasar, seperti di laut terbuka. Korps Garda Revolusi Islam Iran juga dilengkapi nih dengan kapal pangkalan laut berupa Syahid Rodaki dan Syahid Mahdavi, serta dilengkapi dengan 21 jenis kapal patroli. Beberapa di antaranya ada Azarax buatan Cina, Peikapuan atau Zoljenah buatan Korea Utara, Tarek buatan Swedia, Asura buatan Iran, Asura 33 buatan Italia, Kogar buatan Inggris, dan masih banyak lainnya. Sekarang kita beralih ke Angkatan Udaranya. Armada yang dimiliki Angkatan Udara IRGC memiliki personil mencapai 15.000 orang. Mereka memiliki pesawat tempur berupa Sukhoi Su-22 dan Sukhoi Su-25 buatan Rusia.
Untuk pengangkut, mereka menggunakan Ilyushin Tu-76D buatan Uni Soviet, Antonov AN-44TK-200 buatan Ukraina, Harbin Y-12 buatan China, dan Dassault Falcon 20F buatan Prancis. Sedangkan untuk helikopter, mereka memiliki Tovan II, Hesa Shahid Tu-85, Hesa Shahid Tu-78, Hesa Shahid Tu-74 yang semuanya buatan Iran, dan Mi-17 buatan Rusia. Untuk UAV Korps Garda Revolusi Islam Iran memiliki beberapa alutsista terbaru dan canggih seperti Ababil, Mohajer 1, 2, 3, and 4, Karar, Shahid 129, Yasir, dan Shahgeh yang semuanya dikembangkan dari dalam negeri. Mereka juga dilengkapi dengan berbagai macam rudal, terutama rudal balistik. Mereka bahkan dianggap oleh para ahli sebagai yang terbesar di Timur Tengah karena mengawasi langsung program rudal balistik Iran. Pasukan rudal mereka sangat berbangga karena memiliki Fajar 3, MIRV, Shahab 3, Ghadar 110, Asura, Sejil, Simwork, Emad, Khorramshahr, Hoveze, Dizvul, Rad 500, Hatskazim, dan yang paling terbaru adalah Hypersonic Ballistic Missile yang diberi nama Fatah. Tak hanya itu, sejak 2020 pasukan Dirgantara IRGC yang memiliki komando luar negeri juga udah selangkah lebih maju dengan menjalankan program luar angkasanya sendiri dan berhasil meluncurkan satelit militer pertamanya Nur ke orbit. Pada tanggal 27 September 2023, mereka kembali meluncurkan satelit militer ke luar angkasa Nur 3 yang telah ditempatkan pada orbit 450 km di atas permukaan bumi. Kabar ini membuat banyak negara terutama Amerika Serikat dan Israel menjadi was-was. Ya, kalau soal ini sih emang udah sejak lama ya Amerika Serikat dan Uni Eropa mencap Iran sebagai teroris. Pada tahun 2020 Amerika Serikat bahkan meluncurkan serangan pesawat tak berawak di Irak dan membuat komandan utamanya Mayor Jenderal Qasim Soleimani terbunuh. Kematiannya menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konflik besar sebab seorang komandan senior mereka bahkan berkata pembunuhan semua pemimpin Amerika tidak akan cukup untuk membalas pembunuhan Soleimani.